Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Ya, sayangnya ya, di hari Jumat nggak sempat masuk karena di luar dari jangkauan kami, guys. Itu terjadi blackout ya, jadi nggak bisa sekali kami mengakses eh, jaringan untuk bisa masuk ke Zoom. Tapi tetap pertemuan yang lalu tidak kami hitung, makanya hari ini kita lanjut ya. Oke, kita sudah masuk di meeting ke-8. Nah, hari ini estimasinya kita akan menyelesaikan semua materi structure. Setelah itu, di pertemuan ke depan kita coba di skill yang lainnya ya. Oke, gimana? Udah kedengaran suara saya? Ya, I get a cold, guys. Ya, saya juga sedikit kena flu ya, jadi suaranya kurang eh, seperti yang dulu. Oke, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk sharing dengan teman-teman. Oke, kita coba membahas materi mengenai inverted skill. Inverted skills. Oke. Nah, inverted skill, sebelum lebih jauh, kembali kami ingin ingatkan atau review materi mengenai reduce ya. Reduce clause. Nah, untuk reduce clause, setiap clause itu berbeda. Yang pertama di non clause. Nah, untuk non clause, guys, polanya adalah konektor, kemudian to plus verb one. Iya, iya Kak Stephen, betul. Sedikit flu ya. Gak apa-apa. Kemudian yang kedua, untuk adjective clause. Nah, untuk adjective clause, nggak ada lagi konektornya. Tapi dia akan menjadi langsung verb ing atau verb three, preposisi. Dan yang terakhir adalah adverb. Jadi yang paling banyak pola reduce-nya itu adalah di adverb sebenarnya. Adverb clause. Maka polanya adalah konektor plus to, sorry, verb ing, object, atau konektor verb three, preposisi. Oke, aman ya. Nah, sekarang inverted. Kita masuk ke materi inti. Nah, untuk inverted, jadi sebelum lebih jauh lagi, teman-teman, kami sudah share juga ya rangkuman materi yang telah lalu hingga materi hari ini, inverted skill. Oke, di sini ada dua pola untuk inverted skill. Yang pertama menggunakan verb, subject, kemudian verb, subject, verb. Jadi intinya adalah inverted skill adalah pola yang menggunakan subject verb dengan posisi yang kebalik. Yang tadinya pola normal itu subjek dulu kemudian verb. Sekarang verbnya dulu kemudian subjek. Nah, yang menyebabkan adanya pola inverted yang pertama adanya adverb. Adverb of place, tempat ya. Nah, kalau teman-teman menemukan kata there, kemudian here, nowhere, maka yang terjadi verb dulu, kemudian subjek. Begitu juga preposisi, guys. Ini yang pernah disinggung ya. Ketika preposisi diikuti objek, dan pastinya ada objek setelah preposisi, tidak menggunakan koma, maka kemungkinan juga menggunakan verb subject.
Ya. Kalau soal ini biasanya muncul di akhir soal, seumpama di nomor 11 hingga di nomor 15. Ada pola preposisi objek tanpa koma, kemudian setelahnya blank, kemungkinan besar Anda butuh pola inversion. Tapi kalau soalnya preposisi objek tanpa koma ada di nomor 1, kemungkinan masih subject verb. Tapi intinya tergantung aja sih, yang mana yang eksis di pilihan. Kalau dua-duanya muncul, berarti Anda harus cocokkan subject verbnya apakah sudah sinkron atau tidak. Oke, yang kedua, kalau teman-teman menemukan kata yang merupakan negatif di awal kalimat. Contohnya, seldom, scarcely, never, not only, not until, only rarely, only recently, nor. Ya, nor ini masuk kategori coordinate connector ya. Dan coordinate connector ya tentunya hanya berada di tengah. Nah, kalau teman-teman menemukan kata ini di awal kalimat, kecuali nor ya, karena memang dia karakternya selalu di tengah. Maka yang harus Anda lakukan adalah langsung coba cari verb dulu, kemudian subjek, kemudian verb. Oke. Nah, verb yang biasa digunakan adalah berupa to be. Am, is, are, was, were. Kalau nggak ada, bisa jadi verbnya berupa to do, does, did. Kalau nggak ada, to have. Iya, betul. Kalau istilahnya auxiliary ya. Ya, ada to be, to do, to have, atau modals. Oke. Ya, betul ya. Istilahnya adalah auxiliary, kata kerja bantu. Nah, setelah kata kerja bantu ini, diikutilah subjek. Ya, tentu subjeknya ya akan mempengaruhi to be yang Anda gunakan. Subjeknya tunggal atau jamak. Begitu juga do itu kan terbagi do dengan does. Begitu juga dengan have, has, had. Tapi modals itu tidak terpengaruh dengan semua jenis subjek. Subjek tunggal mau jamak itu boleh bertemu dengan semua jenis modal. Nah, adapun kata kerjanya, berarti ini merujuk kepada auxiliary apa yang dipakai. Kalau dia menggunakan to be, berarti kata kerja yang cocok dengan to be adalah verb in atau verb 3. Sedangkan to do hanya cocok dengan verb 1. Sedangkan to have verb 3. Dan modals menggunakan verb 1 atau boleh dulu menggunakan be plus verb in atau verb 3. Oke, inilah beberapa eh, pola kata kerja yang bisa terletak setelah negatif. Nah, berikutnya yang ketiga, hati-hati dengan degree of comparison. Degree of comparison. Nah, untuk degree of comparison, ini kan ada beberapa pola ya. Contohnya the same, as. Kemudian ada as, as. Kemudian ada kata more plus adjective atau adjective plus er. Ini bertemu dengan than. Nah, setelah than, verb, subjek. Begitu juga dengan ini, ada benda dulu di sini.
Sini adjektif. Setelah us, verb, subject, verb, subject. Ya. Nah, ini beberapa, hati-hati aja. Kalau setelah us blank atau setelah then itu kosong. Maka bisa jadi Anda butuh pola inverted. Dan yang terakhir, yang keempat, hati-hati dengan conditional. Conditional berarti ada if di situ. Maka polanya if bisa di awal, bisa di tengah ya. Oke. Conditional berlaku inverted kalau if-nya dihilangkan. Kalau if-nya dihilangkan. Yang pertama, ketika if-nya dihilangkan, anggaplah if-nya di awal kalimat ya. Boleh juga sebenarnya di tengah. Anggaplah if-nya dihilangkan, berarti pola pertama menggunakan should. Kemudian subject, kemudian verb one, koma, karena if-nya kan dihilangkan. Di sini subject verb berupa present. Oke, yang kedua, if-nya lagi-lagi dihilangkan, sekarang dia menggunakan were. Subject, kemudian bisa verb in atau verb three. Koma, karena if-nya dihilangkan, subject, verb-nya berupa ini future. Ini past future. Jadi verb-nya berupa past future ya. Would, could. Kemudian yang ketiga, if-nya dihilangkan maka dia menggunakan had. Had, subject, kemudian verb three, koma, subject verb. Verb-nya itu berupa past, future, perfect. Would have, kan? Could have. Itu ciri-ciri dari conditional tipe yang ketiga. Oke. Silahkan ditanggapi guys. Ditanyakan dulu. Dari 4 pola yang bisa menyebabkan inverted. Oke, aman. Coba kita lanjut ke soal Google Form.
Oke, Ada yang bisa jawab? Nomor satu, ada kata more, phone. Berarti more itu berpasangan dengan than. Maka yang benar adalah delta, then are. Jadi verbnya dulu kemudian subjek itu berpotensi pola inversion ya. Setelah degree of comparison ada kata then. Berikutnya, rarely masuk kategori negatif. Langsung aja cari kata yang diawali oleh verb antara Bravo dengan delta. Tetapi setelah verb butuh subjek dulu. Nah ini nggak ada subjeknya karena pas kata setelah are langsung verb. Nggak bisa. Ini yang bisa jadi subjek delta. Next, why. Ingat konektor why di sini nggak ada verbnya. Cari dulu subjek verb. 5W1H butuhnya subjek verb. Nggak bisa langsung verb. Subjek verb pakai alpha. Berikutnya, nah, where di awal kalimat ada koma, berarti ini conditional dihilangkan if-nya. Cari subjek dulu. Kemudian verb lagi kan. Subjek, subjek, subjek. Karena ini to be, maka kemungkinan bertemu dengan verb in atau verb 3. Ini ada das-nya. Ini verb 1. Nggak bisa verb 1 bertemu dengan to be. Berarti yang benar adalah lanjut. Nowhere. Adverb of place ya. Verbnya dulu. Ada Charlie atau Delta. Nah, kalau menggunakan did, berarti di sini harus verb 1. Ini bukan verb 1. Ini dianggap sebagai kata sifat. Kalau gitu, cak. Lanjut. As large. Tambahkan as dulu. Apakah ini bukan as. Apakah ini, apakah ini. Mana yang tepat? Ya, delta ya. Karena the merujuk pada second smallest. Masih bagian dari pola komparatif. Atau degree of comparison yang berupa komparatif. Yang berupa similarity as dengan as. Bukan superlatif sih Kak. Ini yang as-nya ya. Dengan as merupakan similarity. Kemudian, nah ini masuk ke superlatif. The second smallest ya. Nice. Lanjut. When, langsung aja cari subject verb. Karena dari kata with sampai elements nggak ada. Langsung dapat bravo. Lanjut. Ada koma di tengah-tengah. Economic background jadi subjek. Gak ada koma ya. Will jadi verb. Ada be. Ini masuk verb juga kan. Treated. Berarti verbnya ada dua. Belum ada konektor. Ini nggak ada konektor. Ini ada konektor, ini ada konektor. Mana yang tepat? Kalau ada kata normal, maka verbnya dulu kan. Oke, berarti delta. Ini subjek. Subjek. Harus verb dulu. Kemudian subjek, verb lagi. Lanjut. Must be di verb. Ternyata menggunakan future. Berarti should ya. If-nya dihilangkan. Ya, karena test dianggap sebagai verb one. Next. Located behind. Preposisi butuh objek dulu. Gak bisa langsung verb. Karena dari kata the sampai glance belum ada verb, maka otomatis Anda butuh verb juga. Alpha nggak ada verbnya. Tapi yang benar adalah Charlie. Each, ini menjadi objek. Verbnya are, kenapa? Karena subjeknya adalah glance. Ya, adverb of place masuk kategori
memungkinkan menggunakan pola timbal balik atau inversion. Verbnya dulu, kemudian subjek. Berikutnya, in, komanya di sini. Ada kata dulu, kemudian koma. Belum ada verbnya. Sepakat ya, dari semua kata yang ada di soal nggak ada verbnya. Berarti, ini memungkinkan subject verb. Ada nggak subject verb? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti Anda boleh menggunakan verb subject. Gimana kira-kira? Kalau dia merupakan adverb of place, maka polanya verb subject. Karena kalau negatif, dia verb subject verb. Kalau negatif. Jangan sampai ada tertipu menggunakan bravo. Lagi pula bravo nggak bisa digunakan. Ini ada apositifnya. A major. Berarti ini merujuk kepada benda kan? Apositif kan menjelaskan benda. Kalau seperti itu, bravo yang dipilih berarti dia menjelaskan verb. Nggak bisa. Yang benar adalah alpha. Lanjut, only masuk kategori negatif. Tadi ada variasinya. Only, rarely, only, recently. Ternyata bisa juga only tanpa ada kata tersebut. Ketika di awal kalimat, coba cari yang diawali verb. Ada verb, ada. Karena di sini verb satu, ya gunakan dulu subjek. Maka benar, aman ya. Oke, ada tanggapan sebelum lanjut ke review 1 sampai 8? Oke, masih aman ya. Oke, sekarang lanjut soal berikutnya.
Oke, number one. Verbnya udah ada are. Teman-teman sisa cari subjek. Yang benar adalah Charlie ya. Oke. Lanjut nomor dua. Silakan dijawab, next. Dari kata 13 sampai states belum ada verb. Nah, yang ada verb, oke, rata-rata banyak verb ya. Bravo. Oke, bravo. Berarti there itu bukan subjek. Nah, ini sekaligus juga menjadi bagian dari inversion ya. There, verb, subjeknya 13 state. Oke, nice, thank you. Berikutnya 3. Koma ada 2 antara subjek dengan verb. Jadi ini subjek yang dihitung ya sebelum of. Charlie. Oke, A positif. Usahakan cari yang berupa Anything artikel. disorder? Ya, artikel ya Kak, betul. Lanjut 4. About, preposisi sampai koma. Kalau ada preposisi koma di awal-awal soal, maka There kemungkinan is? besar Anda cari There subjek. is bravo. Oke, kalau begitu cari there are. Oh, Tapi there are. ingat, nggak bisa, karena di sini ada subjeknya tunggal ya. Iya, bravo. Nah, betul. Hanya nggak bisa pakai are, hati-hati. There is. Subjeknya di sini. Subjeknya ternyata a little town, tunggal. Lanjut, 5. Gak ada konektor, subjek verbnya udah lengkap. Berarti jangan lagi pilih verb. Ed diikuti objek akan menjadi verb. Ciri-ciri objek kan Containing? ada arti ya. Containing. Lanjut 6. Can be jadi verbnya. Udah lengkap, maka jangan lagi memilih verb. Berarti Alpha. yang alpha ini ya tetap dianggap kata sifat meskipun ada objek setelahnya. Karena karakter call itu masuk kategori ditransitif. Dia butuh 2 objek. Maka dahulukan modal dianggap sebagai verb, maka sisanya call ini dianggap sebagai kata sifat. Lanjut 7. Komanya hanya 1. Di Ada pilihan dua, semua sekarang ketika melihat pilihan ternyata sekarang akan menjadi 2. Berarti di tengah-tengah ini A positif karena ada 2 koma. Charlie. Oke, salah satu bentuk A positif verb in. 8. Subjek verb lengkap. Or is gak bisa. Bravo. Oke, but it is not. Oke, nice. Lanjut 9. Didn't know. Ini ada lagi konektor subjek verb. Sudah mencukupi sebenarnya. 2 subjek 2 verb untuk 1 konektor. Maka nggak boleh menggunakan subjek verb. Konektor dulu. Makanya yang Bravo. tersisa bravo See? atau delta. Bravo. Ya, ingat 5W1H nggak bisa langsung verb. Subjek dulu kemudian. 10. Appears verbnya. Koma. Berarti ini A positif. Yang hilang subjeknya. Climbing the mountain? Bravo. The mountains. Ada bravo, ada alpha. Tapi di sini kata kerjanya Kak lihat. Plus Alpha. S. Ya, kalau plus S berarti menunjukkan Oh, subjeknya harus singular. Singular. Ini kan jamak. Nah, verb ing atau gerund itu dianggap tunggal. 11. Subjek verb lengkap. Sir, sorry bisa diulang yang number 10, sir. Ya, betul jawaban kakak tadi bahwa yang alpha yang benar. Kenapa? Karena verbnya ini merujuk kepada subjek tunggal.
Kalau ada verb one plus s or es, maka dia harus cocok dengan subjek yang singular. Dan salah satu subjek yang singular adalah gerund. Oke. Oke, sir, thank you. Itu artinya apa, sir? Yang climbing the mountain. Manjat apa? Gunung. Naik gunung. Iya, betul. Jadi ini sebagai objek saja. Ini jadi Pemanjat. subjeknya. Intinya dia dianggap sebagai benda. Bukan dianggap sebagai verb ya. Meskipun kalau diartikan agak sedikit rancu, tapi sebenarnya dari segi tunggal Iya, jamak ya, memanjat. tunggal jamak dia yang benar. Oke ya? Oke, sir. Oke. Lanjut. 11 apositif yang hilang. Bravo. Artikel. Oke, bravo. Lanjut. 12. Verbnya udah ada. Ini dicoret aja yang ada verbnya. Ini where langsung verb pasti salah juga. Selesai. Alpha. Artikel. Artikel aja langsung. 13. Ada konektor sampai koma. Maka dari kata as sampai resort belum ada verb. Urutannya subjek. Delta ya. Oke deh. Lanjut 14. Fall naturally verb. Subjek yang hilang. Ya, Charlie. Charlie. Charlie ya? Iya, karena sudah ada verbnya Kak, fall. Kalau alpha ada verbnya double verb. Ini kan sudah ada konektornya. Konektornya satu, verbnya ada dua. Sudah mencukupi Kak. Enggak, jangan tambah verb lagi. Kalau tambah verb lagi otomatis tambah konektor juga. Gitu. Lanjut. 15. Komanya hanya satu. Belum ada verbnya. Berarti ini nggak bisa dijadikan subjek. Di pilihan juga Alpha. nggak ada koma lagi. Berarti ini bukan subjek. Anda butuh subjek dengan verb. Iya, benar sekali. Verb became verb to. 16. Ada koma di tengah-tengah. Setelah koma ada subjek verb. Sebelum koma ada ed diikuti his. Berarti adjektif. Ada benda. Objek. Maka ini dianggap verb juga. Dua verb butuh satu konektor. Ingat, because of itu bukan konektor. Ini bukan konektor. Charles. Ini Charlie. bukan konektor. Oke, Charlie. 17. Hidupkan pula kan, ya? Subjek verb udah dapat. Kak, boleh itu nggak? Soal sebelumnya. Tanya. Iya, yang kayak nomor 16. Ini nanya aja ya, Sir, untuk mempercepat pengerjaan. Boleh nggak sih kita nggak pakai rumus kayak gitu, Sir? Kayak ngeliat kalimatnya, oh cocokan ini gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh Kalau sih secara sebenarnya. kalau secara meaning kan kayak emang nggak mungkin banget kan, because of he pitch gitu kan. Kalau maksudnya kita ngelihat kalimatnya gitu. Atau memang kita harus ngerti strukturnya gitu. Maksudnya harus kayak, oke, aku ngerti yang saya ajarkan gitu kan gitu. Maksudnya harus ada Oke. subject verb gitu atau ada konektor gitu. Tapi boleh nggak sih Sir kalau kita ngeliat kalimatnya itu, oh kayaknya emang ini deh gitu. Untuk memastikan jawabannya Kak, yang pertama tadi pola inversion itu pasti ya, inversion tanpa Anda melihat subjek verb di soal lagi. Kenapa? Karena setiap ada kata negatif, anggaplah only, kemudian not until, meskipun ada kata setelahnya atau anggaplah langsung blank, langsung lihat di pilihan yang diawali verb. Ini shortcut untuk soal yang seperti inversion. Tapi kalau secara umum bukan soal yang terkait dengan inversion atau negatif, maka tetap normalnya teman-teman harus cari subjek verb dulu. Karena kalau Anda tidak menemukan subjek verb dulu, jangan sampai yang Anda pilih menggunakan preposisi, padahal yang Anda butuhkan adalah konektor. Seperti itu Kak. Jadi sangat-sangat
memungkinkan nanti jawabannya akan keliru kalau Anda nggak temukan dulu subjek verbnya. Kecuali juga kalau ada pola seperti konektornya sudah ada setelahnya blank. Maka dua kemungkinan kan, cari subjek verb atau langsung verb. Itu aja sih Kak, jadi nggak ada yang lain selain memang mencari subjek verb atau konektor. Iya. Oke, lanjut 17. Nah, coba ya kalau Anda tidak menentukan subjek verb, gimana cara kerjanya? Ya kan? Jadi tetap harus kembali dulu ke subjek verb agar lebih mudah. Nah, kalau subjek verb udah lengkap, di soal nggak ada konektor, maka semua pilihan yang menggunakan verb coret. Oke, lanjut. Yang benar yang mana? Bravo. Alpha. Ada yang bravo, ada yang alpha. Nah, perlu diketahui preposisi ya. Preposisi termasuk because of. In spite of. Kemudian despite. Ini sih yang paling familiar ya. Setiap ada konektor seperti ini, maka yang ada setelahnya adalah objek. Berarti pastikan kata non-korosif ini objek atau benda. Nah, kalau ada kata yang akhiran IV, justru itu menunjukkan kata sifat. Nah, preposisi butuhnya objek, bukan kata sifat. Kecuali ada kata sifat plus noun. Nah, ini tetap dianggap objek. Karena adjektif noun itu merupakan noun phrase. Ini cuma adjektif aja, Kak. Nggak ada benda lagi. Berarti nggak bisa bertemu dengan preposisi. Maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah boleh menggunakan konektor, tapi kan dia tambahkan subjek verb, nggak masalah kan? Dan verbnya berupa to be. To be itu boleh bertemu dengan kata sifat. Maka yang benar adalah of. Oke. Lanjut 18. When, langsung aja. Cara cepatnya kan? When, ini kan konektor, butuhnya subjek verb. Berarti yang benar? Charlie. Charles. Betul. 19. Bravo. Oke, bravo. Ini konektor, ikuti subjek verb. Koma, ini nggak ada subjek verbnya, kecuali ini ya, akan ada konektor juga di situ. Dua konektor, verbnya dua, maka tambah lagi verb. Makanya yang benar adalah bravo. Dan pasti butuh subjek juga, karena ini konektor di awal. Setelah koma ya, subjek dulu, kemudian verb. Oke, 20. Langsung aja subjek. Ingat, how itu nggak bisa langsung verb. Karena verbnya udah ada, nggak boleh lagi ada verb. Berarti alpha kan, konektor subjek verb. 21. Where, langsung aja subjek verb. 22. Are, sudah ada verbnya, lengkap. Tapi nggak boleh tambah verb lagi. Yang benar alpha ya. Oke. 23. Koma, subjek verb. Sebelum koma, through a telescope, nggak ada verb. Nggak boleh tambah verb, nggak boleh tambah verb. B, C, Atau Charlie. Kenapa bukan Charlie kan? Ini kan connect langsung verb 3. Bisa kan? Add verb connector berupa reduce. Verb in, objek atau verb 3, preposisi. Ini untuk pola seperti ini. Kalau ada koma, setelah koma ada subjek verb.
Kemudian di sini di awal kalimatnya blank. Maka kata setelah blank ini akan menjadi penentu. Kalau di sini ada subject verb, otomatis di sini Anda butuh adverb connector. Tetapi kalau subject verb nggak ada, langsung objek, maka bisa jadi yang Anda butuhkan verb in. Tapi kalau objek nggak ada, langsung preposisi, maka bisa jadi yang Anda gunakan verb 3. Oke. Tetapi kalau verb 3-nya nggak ada, coba ya. Ini preposisi ya, sepakat. Nah, kalau ada preposisi, tadi di sini polanya, preposisi ada nggak verb 3? Jadi preposisi bertemu verb 3, ada nggak verb 3? Nggak ada ya. Yang ada verb in. Kan yang dua sisa jawaban antara Bravo Charlie. Nah, kalau nggak ada verb 3, sedangkan ada preposisi, maka Anda boleh gunakan adverb connector dulu, kemudian verb 3, kemudian preposisi. Nah, ini yang ada, Kak. When, seen, iya atau tidak? Bisa nggak? Konektor, adverb, bertemu verb 3, preposisi. Iya kan? Berarti jawabannya Si. Charlie. Charlie yang benar, bukan Bravo, Kak. Karena kalau verb in identik dengan objek. Ini bukan objek, preposisi. Oke. Lanjut 24. Gimana kata indicate, believe, bertemunya dengan that ya. Oke, berarti yang benar Charlie. Lanjut 25. Don't know, mana yang tepat? Delta. Oke, delta. Ada konektor setelah verb, apalagi konektornya what, utamakan subject verb dulu. What bisa langsung verb kalau verbnya itu berupa pasif atau ada kata kerja happen. 26. Di. Bravo. Bravo, Oh, di. How delta does. ingat how does nggak bisa, Kak. Oh, oke. Konektor 5W1H itu harus verb, harus subjek dulu, nggak bisa langsung verb. Oke. Ini juga ya. Berarti di. Berarti ya, bravo. Di. Iya, betul. Breads ini jadi verbnya. Bisa 27. diambil, Sar. Bisa Mm-mm. diambil itunya nggak sih, Sar? Itu kan udah ada dua kata yang sama ya. Mm-mm. Boleh nggak sih diambil shortcutnya kayak gitu? Kayak berarti kita harus cari satu kata yang sama kemiripan dengan Boleh, dua kata. Heeh. betul, betul. Ini N termasuk salah satu fungsinya adalah menghubungkan bukan hanya subject verb, tapi bisa memparalelkan atau membuat kata sebelum dan setelahnya itu sejenis. Karena kata sebelum setelahnya ini adalah verb, maka sebelum swallows ini juga adalah verb. Betul. Itu salah satu teknik. Oke, 27. Subject verb. Jangan tambah subject verb. Ya, mana yang tepat? When they turning. Yakin. Alpha. Yang benar adalah alpha. Kalau ada adverb, konektor, pola lengkap. Pertanyaannya, verb in ini verb atau tidak? Kan. Bukan. Karena Bukan. nggak ada to be-nya ya. Nah, jadi ini sebenarnya nggak jelas ini di delta. Dia ingin jadikan dia verb atau tidak. Kalau dia jadikan verb, tambah to be. Kalau enggak, sekaligus hilangkan aja subjeknya. Jadilah dia reduce.
Kan biasanya verb ing itu objek, tapi ada beberapa karakter kata kerja butuhnya preposisi, termasuk turning. Nah, oke, makanya alpha. Karena nggak ada yang verb ing objek, nggak ada juga verb tree, nggak ada. Maka yang bertahan alpha aja dulu. 28. Mm-mm. Berarti kalau ada yang verb 3, dahulukan verb 3. Iya, kalau ada. When turned gitu ya. Iya, betul. Kalau ada. Kalau Oh, ada. iya. Karena verb tree itu identik dengan preposisi. Ya. Oke, kalau nggak ada ya cari yang Oke, sir. verb ing. Oke. Ini tadi alasannya jelas bahwa nggak bisa menggunakan subjek. Pola delta karena nggak ada verb di situ. Setiap ada konektor tambah verbnya. Kecuali polanya pola reduce. Seperti di alpha. 28. Kalau Anda ingin tidak mencari subjek verb nggak masalah. Karena semua pilihannya ini sudah sejenis. Tinggal Anda cocokkan aja. How do langsung verb nggak bisa. How now juga nggak bisa karena langsung verb. Berarti yang benar. Yang benar yang mana? Charlie. Ah, betul. Subjek verb. 29. Boleh pakai cara yang tadi ya, Kak. Ada kata N, coba. Bravo. Increase Iya. and maintain. Ah, benar. 30. Ini kan sudah lengkap. Bravo. Ya, after, kalau nggak ada subjek verb-nya, dia langsung pola reduce verb ing. Nggak bisa after verb 3. Beda dengan konektor yang lain, di add verb boleh dia bertemu dengan verb 3. Tapi kalau after itu nggak bisa. Langsung verb ing. Oke? Baik, makanya benar adalah bravo. Good job. Nah, masih ada satu soal yang akan kami share ke teman-teman dalam bentuk PDF. Silahkan dikerjakan nantinya. Dan besok kita akan bahas soal tersebut dan masuk ke skill yang baru ya. Agar Anda tidak merasa bosan. Ada tanggapan atau pertanyaan? Aman? Oke, kalau gitu saya Enough, kira sir. ada. Oke, Enough, kalau enough. oke, cukup ya. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you. Selamat istirahat and see you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke. Thank you, sir.